tentang agama Konghucu ini. Uh, di kami setiap awal bulan Imlek, awal tanggal 1, itu kan ada sembahyang tanggal 1 dan tanggal 15. Tapi kayaknya kalau yang tanggal 1 itu ada hidangan-hidangannya gitu. Ada kue mangkok, ada buah-buahan, bahkan di yang hari-hari yang lebih hari besar gitu ya, Imlek, Cengbeng, itu kan ada daging gitu, ada babi, ada ayam, ada sotong. Ya, kesaksian yang luar biasa yang datang dari seorang murtadin yang memutuskan untuk ikut Yesus. Walau harus mengalami banyak tantangan, namun dia bisa dapat melewati semuanya itu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupannya. Nah, tentu teman-teman penasaran. Untuk itu tanpa berlama-lama, mari kita bersaksikan bersama-sama. Silahkan. SD. Nah, suatu malam waktu saya kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD, sambil berbaring di tempat tidur, sambil ngobrol tentang agama ke mama. Mama saya orangnya terbuka dan ya cukup enak buat diajak diskusi. Mungkin ini salah satu hal yang sangat saya syukuri. Beliau tidak akan marah kalau di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai agama. Atau misalnya, jangan nanya kayak gitu, itu pamali. Misalnya kan banyak orang tua yang ketika nggak bisa jawab, akhirnya jawabnya seperti itu. Nah, saya bersyukur mama saya nggak seperti itu. Jadi saat itu kami diskusi tentang agama Konghucu ini. Di kami setiap awal bulan Imlek, awal tanggal 1, itu kan ada sembahyang tanggal 1 dan tanggal 15. Tapi kayaknya kalau yang tanggal 1 itu ada hidangan-hidangannya gitu. Ada kue mangkok, ada buah-buahan, bahkan di yang hari-hari yang lebih hari besar gitu ya, Imlek, Cengbeng, itu kan ada daging gitu. Ada babi, ada ayam, ada sotong. Nah, dari situ saya nanya ke mama nih, Mah, sebenarnya untuk siapa sih kita siapin hidangan saat sembahyang gitu? Saya bilang ke mama, saya nggak percaya tuh kalau agamanya kayak gini. Soalnya saya ngelihat kita siapin semua tapi kayak nggak ada respon apapun dari dewa-dewa kan. Nah, terus saya bilang ke mama, maaf, menurut saya sih ini nggak logis. Terus mama saya jawabnya gini, iya sih, benar juga ya. Tapi di sini kan keluarga papa kita kan keluarga papa saya, dan ya saya tinggalnya sama papa, sama mama, sama kungkung dari papa, sama popo, terus sama tante. Nah, keluarga papa kan Konghucu, jadi ya mama bantuin siap-siapin makanan buat sembayangan, nggak apa-apa ya, kata mama gitu. Nah, tapi dari situ mama saya juga jadi mikir sebenarnya Konghucu itu gimana sih gitu. Nah, waktu berjalan, waktu kelas 5 SD, saya tuh hanyut karena banjir di Pekalongan. Saat itu Tuhan selamatin saya. Tapi saat itu saya tidak merespon pertolongan itu sebagai mujizat dari Tuhan. Mujizat pertama yang Tuhan adakan, mujizat besar gitu. Ada mujizat yang kecil mungkin terlewatkan, ini sebenarnya mujizat yang besar, banjir, dan saya udah hanyut, tapi saya bisa diangkat oleh seseorang dan selamat. Tapi saya nggak melihat itu sebagai mujizat, malah saya itu hidup sebagai ateis sampai lulus SMA. Karena menurut saya saat itu, Tuhan itu nggak kelihatan rupanya, nggak ada bentuknya, berdoa juga nggak ada jawabannya. Terus juga sepertinya Tuhan nggak punya kuasa untuk misalnya menahan supaya tidak terjadi bencana atau membela orang-orang sehingga kriminal itu bisa makin berkurang kayak gitu. Tuhan juga tidak dapat mengubah manusia yang jahat menjadi baik. Saya bisa melihat di sekeliling adalah kayak misalnya rekan bisnis papa yang nggak benar. Tapi kalau yang memang manusianya baik, ya memang karena dia baik, bukan karena Tuhannya.
kalau manusianya jahat karena memang jahat. Jadi itu persepsi yang ada di saya sampai saya lulus SMA. Dan saya pikir saya harus jadi orang yang pandai supaya hidup saya kelaknya nggak sengsara, nggak ditindas oleh orang-orang jahat ini. Karena orang jahat akan tetap jahat. Nah, tentang keluarga Konghucu ini, setiap menjelang Imlek, kan keluarga kami itu ngirimin ucapan terima kasih lah dalam ke kelenteng gitu ya. Terus habis itu juga dikunjungi oleh biksuni atau istilahnya caici dari Tegal. Ada uang yang diberikan, terus ada sebagai imbal baliknya itu dikasih makanan yang vegan, terus juga dikasih kertas ramalan untuk semua anggota keluarga satu persatu untuk 1 tahun ke depan. Nah, waktu saya kelas 5 SD, paman saya meninggal secara mendadak karena muntah darah. Beberapa minggu setelah itu, tante saya tuh buka ramalan dari Tegal. Jadi ramalannya itu bentuknya kertas, kira-kira 12 x 15 cm, satu orang dapat satu kertas, udah ada namanya. Terus tulisannya bagian atas tengah halaman itu huruf Mandarin, bagian bawah bahasa Indonesia tapi ejaan lama. Jadi saya bisa bahasa Indonesianya, bisa ngerti juga meskipun ejaan lama. Nah, tapi saat itu saya sebenarnya baca sebelum paman saya meninggal, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Setelah meninggal baru ngerti maksudnya. Ada tulisan seperti ini di bahasa Indonesia ejaan lama itu. Bagi orang yang namanya tertulis di kertas ramalan itu, emas akan berubah jadi besi. Dan dia tidak akan mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan keluarganya. Nah, setelah paman saya meninggal, tante saya buka dan kaget dengan tulisan seperti itu. Katanya, kenapa ya kita nggak bisa siswa sebelumnya gitu. Ya, jadi semua menyesal tapi udah terlambat. Saya juga nyesal karena sebenarnya paman saya itu orangnya dekat banget sama saya. Ini ramalan yang pertama yang terjadi. Ramalan yang kedua yang terjadi tentang duka cita adalah untuk kakek saya. Diramalkan kakek saya itu akan meninggal karena air. Nah, ramalan itu terbukti. Kelas 2 SMP, kakek saya meninggal karena diare. Jadi sebenarnya karena kakek itu kena diabetes, ada lukanya nggak bisa sembuh-sembuh, akhirnya datang suster setiap pagi atau sore gitu, merawat lukanya, dibersihin, tapi makin lama lukanya makin lebar, akhirnya kakek saya diopnam di rumah sakit Semarang. Ketika diopnam itu tempat diare, nah terus dilaporin ke dokter, tapi kata dokter nggak usah kasih obat, jadi akhirnya meninggal karena diare. Ada 2 ramalan yang tidak baik dan menjadi kenyataan. Ramalan ketiga adalah tentang saya. Ya kan selalu tuh setiap tahun pasti si Caici itu ngasih ramalan ya. Nah, tentang saya ini ditulis, ramalan itu diterima waktu saya umur 17, jadi tahun dimana saya akan lulus SMA. Nah, di ramalan itu tertulis bahwa saya ada dalam kondisi bahaya, musibah yang kecil akan jadi besar dan saya bisa meninggal tahun itu. Kemudian orang tua saya sangat takut, terus kasih sejumlah uang untuk siswa ke si Caici ini gitu. Terus udah gitu juga pasang ini sembahyang khusus untuk saya setiap hari, sembahyang semoga tidak terjadi musibah di hari ini, semoga tahun ini segera berlalu, segala macam kayak gitu. Jadi orang tua saya takut, tapi karena saya ateis, saya tidak percaya ramalan dan saya nggak takut. Itu meskipun ada 2 ramalan sebelumnya real gitu ya, tapi saya untuk ramalan saya sendiri saya tidak takut. Saya berusaha untuk meyakinkan orang tua saya bahwa saya akan baik-baik saja melalui tahun itu. Nah, ternyata mungkin kuasa gelap itu bisa melihat tahun itu kuasa gelap akan kehilangan saya karena saya tahun itu akan meresponi kasih Kristus. Setelah saya lulus SMA, saya ke Bandung.
saya sangat ingin kuliah di ITB karena saat itu menurut saya ITB lah kampus terbaik. Sebagai kampus cadangan, saya pilih satu PTS di Jakarta dan satu PTS di Bandung. Nah, terus ikut semua tes masuknya, tapi terus terang waktu tes masuk di Jakarta itu saya parah. Saya tuh kan soalnya pilihan ganda, saya pilih jawabannya itu semua B, semua tanpa saya baca pertanyaannya. Terus saya kumpulin tes yang harusnya jam 8 sampai jam 12 siang, saya 8.30 udah keluar dari ruangan. Dan ternyata saya dapat ranking 2 di PTS Jakarta ini, tapi dari bawah. Jadi uang pangkalnya mahal banget, ya nggak jadi masuk ke PTS itu. Nah, kalau yang di PTS Bandung, karena saya cukup senang dengan Bandungnya, tapi saya nggak terlalu senang dengan PTS ini, uang pangkalnya itu nggak terlalu tinggi. Saya kerjain lumayan sih kerjainnya, tapi saya nggak terlalu berusaha maksimal juga untuk kerjainnya. Dan akhirnya pun PTS ini juga waktu keluar pengumuman penerimaannya harus bayar uang pangkal segitu, akhirnya nggak jadi bayar juga. Jadi satu-satunya harapan adalah kuliahnya di Bandung, di ITB. Dan ternyata singkat cerita pengumuman ITB keluar dan saya diterima. Nah, setelah saya diterima itu kakak kelas tuh banyak yang datang ke kelas saya. Di ITB itu ada PMK kampus, PMK ITB, kemudian ada 3 PMK yang lain yang jemaatnya itu nggak cuma dari ITB aja gitu. Jadi ada yang jemaatnya dari ITB aja seperti PMK Navigator. Kemudian ada Perkantas dan ada Sion. Nah, kakak-kakak kelas dari PMK 3 PMK ini, Sion, Navigator, dan Perkantas, itu banyak yang datang ke kelas saya. Mereka ngajak untuk bergabung di PMK ITB, terus nanti ikut di salah satu dari Sion, Navigator, atau Perkantas. Nah, waktu itu saya tolak mereka dengan sopan. Saya bilang, maaf Kak, saya kesini cuma pengen belajar kimia, bukan belajar agama. Gitu. Terus katanya, iya kita juga kuliah kok. Gitu. Kita nggak cuma belajar agama. Gitu. Terus ada juga kakak kelas yang meyakinkan, saya dari Elektro ITB. Gitu. Nah, hari pertama saya ikut PMK ITB itu di ruang kelas LFM, 3 film mahasiswa, Jumat siang. Jadi di ITB itu kalau Jumat siang yang Muslim sembahyang di Masjid Salman, yang non-Muslim ya ada ibadahnya. Nah, kalau untuk Kristen ibadahnya di ruang kelas LFM. Nah, Jumat itulah hari pertama kali saya masuk ke PMK ITB. Itulah hari di mana saya terima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu firman Tuhan yang disampaikan itu membuat saya nggak bisa lagi untuk menyangkal kemahakuasaan Tuhan, keilahian Tuhan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah selesai firman dibagikan, berdoa, terus dari situ saya membuat satu pengakuan pribadi pada Tuhan. Saya mengakui keilahian Tuhan Yesus, saya mengakui kemahakuasaan-Mu, dan saya bersyukur atas kasih Tuhan yang tetap mengasihi saya sekalipun saya selalu menolak Tuhan. Kan dari kalau waktu SD, SMP, SMA saya masuk ke sekolah minggu, tapi sebenarnya hanya untuk ngerjain tugas agama dari guru agama. Jadi bukan untuk ibadah. Nah, di situ saya mengakui kasih Tuhan meskipun saya berkali-kali menyangkal dan menolak Tuhan. Saya melihat rancangan Tuhan benar-benar sempurna di situ. Kemudian saya ambil pelayanan. Saya pelayanan di PMK ITB dan di Perkantas. Sebenarnya di PMK ITB saya pelayanannya cuma kalau ada kepanitiaan Natal, Paskah, kemudian saya ikut doa semalaman. Nah, ada beberapa mujizat, banyak mujizat sih sebenarnya yang saya alami di ITB. Mungkin saya ceritain beberapa saja yang benar-benar sangat berkesannya. Di PMK ITB ini saya menikmati kasih
dalam Kristus yang nyata, seperti dalam jemaat mula-mula di Alkitab. Jadi kita saling bantu, kita saling peduli, kita saling nolong sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Enggak saling menuntut juga, jadi enggak demanding, tapi saling care aja. Nah, ada kakak kelas saya kan kimia 94, ada kakak kelas saya, anak sipil 93, itu kasih kesaksian. Dia pernah sekali waktu, dia kan dari Medan, dari Batak. Dia sekali waktu uangnya dia itu sisa 5.000, belum weselnya belum dari orang tua belum nyampe. Terus sebagai bayangan 5.000 di tahun itu kalau untuk makan di kantin ITB cukup untuk makan 10 kali nasi goreng. Nah, kalau angkot kira-kira Rp200 sekali naik angkot. Tapi kadang-kadang banyak sih yang udah ngirit gak usah naik angkot, jalan kaki gitu. Saya juga pernah seperti itu, ngirit uang makan 4 kali dan uang angkot untuk support pelayanan World Vision Indonesia. Nah, singkat cerita, kakak kelas yang sipil 93 ini namanya Rivelino. Suatu saat mudah-mudahan dia nonton ini, dan kalau dia sedang lemah imannya dia bisa dikuatkan. Rivelino ini kesaksian dengan uang 5.000 teman kelasnya itu pinjem gitu karena weselnya juga belum nyampe gitu. Setelah akhirnya Rivel memutuskan untuk meminjamkan, meskipun dia juga deg-degan itu wesel itu kapan nyampenya. Tapi puji Tuhan akhirnya dengan ketulusan dia meminjamkan dan weselnya nyampe. Sebenarnya kesaksiannya juga cukup ringan, sederhana, tapi itu membuat saya Tuhan yang akan take care kita. Kita nggak perlu menahan diri untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, yang kedua, kesaksian ini saya alami sendiri ya. Waktu itu di ITB ada beberapa dosen, nggak beberapa, kayaknya satu ini paling ekstrim banget, rasis, dosen Pancasila. Nah, saya tuh selalu pokoknya setiap kali kuliah saya dicari, terus dipindahin duduknya harus di depan, terus dimarahin kayak gitu. Terus saya udah ketar-ketir takut nggak lulus. Setiap kali komsel saya sampein pergumulan ini. Jadi kita tuh saling sharing dan terbuka. Saya sampein pergumulan ini, dan akhirnya kakak kelas saya, kakak PA saya, terus udah gitu anak PA saya ngedoain, dan saya bisa lulus dengan nilai C. Terus saya juga pernah sakit disentri, terus teman-teman PMK yang take care saya, termasuk kakak PA saya, Eli Sinulingga, kalau suatu saat beliau nonton, karena saya tadi lupa share ke beliau, tapi beliau praktek di Hermina kayaknya, masih di Hermina Bogor. KKPA saya ini mahasiswa kedokteran Unpad, jadi dia care saya, terus dia bilang, kamu disentri, kamu nggak boleh ikutan pergi. Waktu itu ada pelayanan, kita pergi ke Lembang kayaknya teman-teman. Nah, saya nggak bisa ikut pergi. Waktu itu saya, kalau nggak salah, saya koordinator bidang doa. Kemudian saya juga punya anak-anak PA. Waktu anak PA saya di Opnam, di rumah sakit karena tipes, itu saya nggak sendirian ngejagain anak PA ini, tapi ada teman-teman saya yang bantu saya selingan, gantian kita jaga. Yang penting siapa yang lagi nggak jam kuliah bisa jaga, atau malam pun tetap ada yang jagain. Begitu juga ketika anak PA teman saya yang sakit, ya saya gantian jagain. Jadi di situ saya melihat kasih mula-mula yang sangat indah, yang sebenarnya itu berbicara jauh lebih keras daripada ketika seorang pengkhotbah berkhotbah di atas mimbar. Nah, yang terakhir nih, sebenarnya beliau juga yang salah satu yang membuat saya, ya inilah kasih mula-mula gitu. Koordinator Asyir PMK ITB, namanya Asaf Kleopas. Dia adalah mahasiswa teknik kimia 93. Dia tuh
dia baik saat dia bertugas jadi usher ataupun kalau kita berpapasan di jalan, dia tuh orangnya ramah dan tulus dan dia selalu bersedia untuk ngebantuin gitu. Sampai hari ini Pak Asaf Kleopas ini ada di tim kami jadi advisor. Nah, dan inilah yang sebenarnya yang dasar keimanan yang kuat yang Tuhan buat. Saya melihat Pak Asaf sebagai orang yang sangat tulus, bantu sampai sekarang masih bantu di Biopack tanpa meminta imbalan berupa saham atau gaji atau apapun. Dan saya juga belajar dari dia, dari yang lain-lain juga ya. Mungkin saya sebutkan salah satunya di sini adalah Aiberto yang saya selalu juga YouTube-nya, memberi diri, memberi talenta untuk melayani secara real apa yang orang lain butuhkan. Nah, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Tapi apakah bisa gagal? Itu pernah jadi questioning saya. Tapi saya ingat satu lagu, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Tapi saya kayaknya karir saya tuh waktu lulus dari ITB kurang cemerlang. Meskipun saya lulusan dengan IPK tertinggi tahun 98 di Kimia ITB. Saya diterima sebagai QC Section Head sebuah perusahaan besar. Tapi kerjanya itu kayak rodi, gak ada istirahat, terus gak ada uang lembur. Kalau lembur 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan bisa lembur sampai 8 jam pun gak ada uang lembur. Kalau lemburnya lebih dari 4 jam, sebenarnya boleh tuker hari lain, istilahnya kompensasi, dapat hari libur. Tapi kalau memang memungkinkan pekerjaannya, kenyataannya gak memungkinkan, jadi akhirnya ya kerjanya rodi gitu. Akhirnya saya kabur dari mes di Merak. Saya kabur ke Jakarta, saya coba daftar les bahasa Inggris, saya pengen coba nerusin kuliah S2, MBA ke Amerika dengan apply beasiswa. Kemudian saya rajin juga untuk hunting informasi-informasi ke Aminef ya yang di Gunung Sari. Terus singkat cerita, saya diterima di satu kampus yang top 20-nya Amerika dengan beasiswa parsial 40%. Tapi kalau bukan rencana Tuhan, itu nggak bisa jalan gitu. Meskipun beasiswanya udah dapet, udah apply gitu ya. Itu memang ini sih, memang aneh. Saya kebetulan waktu itu apply terus kan libur saya pulang ke Pekalongan tanggal 23 Desember 99. Nah, saya pulang ke Pekalongan, saya nggak ngerti ternyata ada kiriman dari kampus di US ini bahwa saya tuh harus ngisi formulir segera, formulirnya mereka kirim, saya harus isi dan harus kirim balik ke mereka. Dan mereka harus bisa terima itu sebelum paling telat tanggal 21 Desember. Sedangkan waktu saya pulang 23 Desember aja surat belum nyampe kan. Nah, jadi saya baru baca surat itu awal Januari dan udah telat. Akhirnya saya simpulkan bukan jalan saya lah untuk ngambil S2 MBA di situ. Terus saya coba lamar kerjaan lagi dan bulan Maret 2000 saya keterima kerja di perusahaan kecil sebagai kepala lab, tapi dibilang kepala lab nggak punya asisten. Jadi di lab itu cuma ada saya satu orang waktu itu. Terus juga belum ada metode-metode analisa. Jadi perusahaan kecil ini udah produksi flavor dan color, tapi belum ada metode analisa untuk flavor, untuk color seperti apa. Metode analisa bahan baku belum, metode analisa produk juga belum gitu. Nah, saya juga diminta untuk bantu mengurangi customer complaint. Kemudian akhirnya karir saya cukup meningkat di situ, tapi
saya awal 2003 itu saya mulai jenuh karena kayaknya terus udah waktu itu udah punya asisten sih satu. Tapi kayak mulai jenuh karena udah nggak ada tantangan gitu. Metode analisa udah terestablish ya kan, udah dapet, terus udah dibuat gitu. Terus habis itu ya udah rutin kayak gitu, terus kayak bosen. Nah, ketika itu saya lihat lowongan kerja di salah satu pabrik makanan yang cukup ternama. Produknya ada nih di Indomaret, di semua gerai ada. Kemudian saya apply di situ, saya dipanggil, interview, lolos, tes kesehatan segala macam, lolos. Step terakhir adalah nego gaji, terus kesepakatan mau mulai masuk kerja tanggal berapa. Nah, pada saat nego gaji itu udah sepakat gajinya sekian, terus kemudian soal tanggal masuk nih, saya masih nego bisa di bulan Juli 2003 gitu, tapi calon atasan saya ini mintanya Juni 2003. Jadi terjadi selisih 1 bulan, terus dia bilang, cobalah Nur, tolong dipikirkan, mungkin bisa Juni 2003 gitu. Ya udah, baik, saya pulang, saya minta nomor HP-nya, nanti saya pikir-pikir dulu sambil saya ngajuin pengunduran diri, kalau diterima bisa segera diproses dan Juni saya bisa bergabung, saya bergabung. Tapi kalau mau nunggu Juli kayaknya lebih aman. Terus katanya calon atasan saya ini perempuan, coba deh Juni aja gitu. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, kabarin saya kepastiannya. Nah, singkat cerita, oke, udah selesai. Terus dia nanya, kamu punya saudara nggak? Apa punya teman nggak di sini? Saya sebutin, saya punya satu sepupu di situ. Dan oke. Dia cuman kayak gitu. Nah, ternyata sepupu saya itu bawahannya si calon bos saya ini. Nah, kemudian saya pikir-pikir. Setelah saya pikir-pikir, saya benar-benar pengen pindah nih ke perusahaan ini, perusahaan besar. Kemudian saya nantinya tanggung jawab saya itu akan handle satu instrumen lab yang memang saya senang banget instrumen itu. Jadi saya pengen banget. Terus akhirnya saya belum mengajukan pengunduran diri dulu, tapi saya telepon dulu ke calon bos saya ini. Terus saya telepon, mas saya mau confirm bulan Juni saya oke. Nah, tapi nggak bisa ditelepon. Ditelepon di HP nggak pernah diangkat, udah mungkin lebih dari 20 kali, udah berhari-hari, mungkin ada sekitar 1 mingguan. Terus saya telepon juga ke telepon kantornya, kan saya punya kartu namanya, saya tahu nomor telepon kantor, extensionnya gitu. Terus pas ditanya dari mana, saya sebutin nama saya, langsung dibilang, ibu pergi, ditutup. Kayak gitu terus berulang-ulang, sampai akhirnya saya memutuskan, ya udah deh, berarti sebenarnya saya tuh ditolak gitu. Saya sebenarnya dibatalkan secara sepihak, tapi saya benar-benar nggak tahu kenapa. Di situ saya pikir-pikir, terus wah kayaknya karena sepupu saya kecewa banget sama dia, karena sebenarnya kan kalau misalnya nggak diterimanya karena kesehatan apa segala macam, udah selesai tes kesehatan segala gitu, nego gaji juga udah selesai. Jadi di situ satu-satunya penyebab menurut saya adalah sepupu saya, dan sepupu saya juga nggak berani ketemu saya. Terus di situ saya kepahitan. Saya belajar untuk menghibur diri sendiri, menguatkan hati juga. Saya ingat firman Tuhan. Saya tahu Tuhan itu ada memperhatikan saya. Saya juga pegang firman Tuhan, mengatakan, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Saya ucapkan itu terus. Gak apa-apa, tapi Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan yang seperti apa Tuhan? Gitu ya. Akhirnya saya kerja lagi di perusahaan yang lama. Untung saya belum resign, jadi saya nggak sempat nganggur gitu. Saya kerja lagi. Nah, beberapa bulan kemudian
baru saya tahu kebaikan yang pertama yang Tuhan sediakan di balik masalah ini. Saya dapat beasiswa dari perusahaan untuk ambil S2. Nah, bukan cuman S2 sih, sampai S3. Akhirnya di-extend sampai S3 juga gitu. Nah, setelah saya menempuh S3 ini, baru saya bisa melihat rancangan jahat dari si sepupu saya, ini Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Bahkan beberapa tahun kemudian saya ketemu sama sepupu itu, saya bisa salamin tangan dia, dan dia bilang minta maaf, tapi dia nggak bahas secara spesifik ya minta maafnya untuk apa. Maafin ya, gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa kok. Akhirnya aku tahu sebenarnya ada rencana Tuhan yang besar buat aku melalui kamu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, I'm okay, dan ya aku berterima kasih. Ini terima kasih yang tulus ya, bukan meledek sih. Terus habis itu mungkin saya pikir-pikirkan, kenapa sih sepupu saya kayak gini? Oh, mungkin karena dia jealous. Ini sebenarnya saya nggak patut menyombongkan diri, karena ini adalah talenta dari Tuhan, ini adalah titipan dari Tuhan. Di antara semua saudara dari pihak papa saya, ada 2 orang yang mungkin bisa dibilang sering mendapat juara kelas. Dan saya salah satunya, yang satunya lagi sepupu saya yang lain, yang dari sepupunya papa. Nah, kalau sepupu saya yang jahatin saya ini sepupu dari kakak papa, cici papa langsung. Terus dari cici papa ini punya anak 10, dan anak ke-9, ya yang jahatin saya ini anak yang 9. Anak yang 10 itu seangkatan sama saya. Nah, anak yang ke-10 ini nggak pernah juara kelas, jadi selalu kayak dapat ledekannya gitu. Nah, jadinya mungkin mereka sakit hati. Waktu masuk ke ITB pun, anak yang 10 ini juga berkompetisi dengan saya, coba masuk di ITB, tapi nggak diterima. Nah, dari sini saya belajar lesson learn. Jangan menjatuhkan orang lain kalau kamu ingin menang, tapi jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri jika kita ingin berhasil. Kita nggak perlu iri hati atau minder melihat orang yang di atas kita. Kita juga nggak perlu sombong untuk orang yang ada di bawah kita. Karena atas atau bawah itu adalah penilaian manusia, itu adalah manusia yang menempatkan. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, kita semua berharga. Kalau kita setia, maka Tuhan berkenan kepada kita menjadi hambanya yang baik dan setia. Nah, saya balik ke waktu kuliah S2. Ada penyertaan Tuhan juga di sini, di mana Tuhan ubah masalah yang tampaknya besar menjadi mujizat yang juga besar. Ada satu dosen yang ngajar kimia pangan, namanya Prof. Monang Manulang. Beliau udah almarhum. Beliau baik banget, tapi juga orangnya sangat disiplin. Nah, beliau itu selalu kasih tugas di kimia pangan. Untuk tugasnya dari sejak awal semester udah dikasih tahu, harus dikerjain nyicil, nanti akhir semester dikumpulin soft copy dalam CD, dan hard copy-nya di print dan dijilid. Nah, beliau tuh selalu netapin deadline ngumpulin, misalnya hari ini jam 12 siang. Nah, kalau udah buat deadline seperti itu, beliau itu akan standby. Jadi kalau di IPB itu loker dosen itu adanya kayak di semacam ruang tamu gitu ya, lokernya dijajarin di dinding, terus tengahnya itu ada sofa, meja gitu. Nah, si dosen ini kalau udah bikin deadline, misalnya pengumpulannya hari ini jam 12 siang, itu dia akan standby di sofa, terus nanti kalau udah 12.01 tepat, itu dia akan buka lokernya, dia ambil semua tugas yang sudah dikumpulkan, CD dan makalahnya, papernya, terus udah. Yang ngumpulin setelah jam 12.00 berarti udah nggak diterima, alasan apapun. Nah, karena itu juga bikin banyak mahasiswa tuh jadi
takut gitu ya. Pokoknya kalau tugas dosen ini nggak boleh molor-molor dengan segala macam alasan, nggak bisa diterima. Nah, waktu itu saya tuh belum bawa printer ke Bogor. Jadi saya punya PC dulu masih PC, masih belum laptop. Saya punya PC di kos-kosan, tapi saya nggak punya printer. Nah, terus ada teman kelas nih, inisialnya saya sebutin Puha. Dia itu mahasiswi Muslim dari Aceh, nawarin, Nor, nanti ngeprintnya di kos aku aja, gitu. Jadinya nggak usah ngeprint di rental, lebih murah. Kita patungan, kita beli kertas A4-nya serim, kita beli tinta printer buat ngeprint berdua gitu. Emang tugasnya tuh tebel sih, pasti juga kira-kira habis lah gitu. Dan itu lebih murah lah daripada di rental. Nah, terus kan ini kan Muslim dari Aceh ya, tapi mereka tuh kontrak rumah bareng-bareng beberapa mahasiswi. Terus kami sepakat untuk print, untuk kerja bareng, kerjanya gantian karena kasurnya kan cuma satu nih buat tidur. Jadi waktu sampai kos itu si teman saya ini bilang dia ngantuk gitu, jadi dia mau tidur dulu, saya yang kerja duluan. Oh ya udah, saya nggak terlalu banyak sih ketiknya, jadinya saya bisa ngeprint dulu ya. Terus kata dia, oh ya. Nah di situ diisilah tuh tintanya, terus saya ngerjain, selesai ngerjain saya bisa ngeprint. Nah habis saya selesai, terus dia bangun, terus kan saya bilang, nih saya udah kelar gitu, ini file saya di USB, lu ngerjain punya lu dah gitu. Saya ngeprint ini punya file saya ya gitu. Saya mau tidur ya gitu. Terus udah dia Nur tidur aja. Terus dia ngerjain. Nah saya tuh nggak tahu, ternyata dia tuh belum ngerjain sama sekali, belum pernah nyicil tugas itu. Jadi sebenarnya dia tuh juga nggak tidur malam itu, dia ngerjain, tapi katanya dia stres sendiri, panik nggak bakalan kelar. Terus akhirnya dia ambil jalan pintas, dia ambil USB saya, dia cari filenya, terus dia save di USB dia, terus dia ambil covernya, dia ganti nama saya dengan nama dia save di USB dia. Jadilah itu 2 paper, terus dia print. Jadi paper dia udah selesai dengan cover nama dia, paper saya juga udah selesai dengan cover nama saya. Nah, habis itu dia beresin, dia masukin ke tas. Nah, terus saya masih nggak curiga apa-apa sih. Kita ke kampus barengan, terus berbagi tugas. Dia kasih USB dia ke saya. Nur, tolong ini bening di CD ya sekalian gitu. Nah, saya bilang, ya, saya juga nitip nih printan saya, tolong jilitin. Gitu kan. Terus udah selesai itu, kita baru sama-sama pergi ke loker dosen untuk masukin. Itu kira-kira jam 12 kurang 10-an nih. Pas ketemu tuh sama Prof. Monang. Terus akhirnya kita kasih, selesai tugas kita. Nah, pas di jalan pulang nih, si UH ini nanya sama saya, tadi burn CD-nya aman, Nur? Terus saya jawab, aman. Tapi file kamu tuh sempat berapa kali gagal loh waktu mau di-burn. Akhirnya saya turunin speed burningnya itu. Nah, terus dia kaget. Terus dia keceplosan bilang, loh kok bisa? Padahal aku copy loh file kamu. Maaf ya, aku panik tadi malam. Aku berusaha ngebut, kerjain sendiri, tapi nggak keburu. Akhirnya aku copy makalah kamu dan aku ganti pakai cover aku. Itu langsung saya keringat dingin, lemes semuanya. Saya mikir dia copy, saya tanya lagi kan, kamu copy bab berapa? Semua. Dan saya pikir ya. Terus waktu itu juga kan bikin daftar isi juga masih manual, belum pakai auto reference. Jadi daftar isinya pun sama persis. Ya, saya pikir benar-benar edan ini. Ketahuan sama Prof. Manulang, kita berdua bisa sama-sama 0. Tapi
saat itu saya nggak terlalu berani marah sih. Jujur di ITB saat itu, saya nggak tahu kalau sekarang, itu rasisnya cukup tinggi. Ada beberapa jurusan yang mahasiswa Kristennya itu cuma satu, dan kalau pakai kalung salib atau identitas salib itu dibilang itu copot aja tuh kayak gitu. Jadi saya marah, tapi saya nggak berani marah. Saya cuma lemes banget. Terus saya pulang ke kos saya sendiri sambil mikir terus di sepanjang perjalanan. Mau gimana ya gitu. Daripada ketahuan sama Prof. Monangnya, mungkin beliau udah akan jauh lebih marah, tidak akan memberikan kesempatan. Tapi kalau misalnya saya balik lagi ke beliau, ketemuin beliau, juga saya takut juga karena beliau super galak. Orangnya baik, Kristen, dia juga suka bantu juga sih kalau katanya teman-teman yang panitia-panitia, kalau ada acara kerohanian, dia suka bantu. Nah, singkat cerita, saya balik, saya cari nomor telepon rumah beliau. Terus saya ngobrol sama kayak petugas TU gitu ya. Terus disaranin coba minta tolong sama istrinya, soalnya istrinya tuh baik. Istrinya itu jadi tempat curhatnya mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah gitu. Nanti istrinya akan ngomong dulu nih sama Prof. Monang supaya bisa lebih diredam emosinya, terus bisa dikasih solusinya. Nah, akhirnya saya ikutin saran itu. Dan di sini saya ngalamin waktu saya, kalau direnungkan ini benar-benar miracles dari Tuhan. Miracles yang pertama, waktu saya telepon, benar yang ngangkat istrinya. Miracles yang kedua, waktu istri ngangkat, terus saya ceritain faktanya semua. Ya saya bilang semuanya sama persis, segala macam saya ceritain faktanya. Saya nebeng gitu. Kalau dari sisi saya mungkin ada salahnya, itu USB itu kok saya taruh aja di meja gitu ya, harusnya saya mungkin bawa dalam tidur gitu, tapi ya udahlah, itu dari sisi saya ada salahnya. Terus ternyata istrinya itu percaya dan mau bantu saya untuk bilang ke Prof. Monang. Terus saya disuruh ketemu ke Prof. Monang sendiri, nanya nanti beliau minta kamu kasih tugas apa ke kamu, tolong kamu jalanin dengan baik. Terus saya bilang, iya Bu, pasti. Nah, terus singkat cerita, akhirnya saya dapat miracle yang ketiga dari Prof. Monang ini. Saya dikasih tugas untuk buat paper lagi tentang kimia pangan, tapi isinya tuh harus beda gitu. Jadi ngangkat satu topik yang lain. Harus selesai dalam waktu, kalau nggak salah 1 minggu atau 3 hari ya, saya lupa. Terus dijilid lagi, di-burn CD lagi. Singkat cerita saya kebut dan selesai. Dan saya dapat nilai A untuk mata kuliah kimia pangan ini. Nah, miracle-nya belum berhenti di sini. Miracle yang keempat, mungkin ini yang runtutan dari miracle 1, 2, 3, dan ini adalah runtutannya yang terbesar. Miracle yang keempat ini, Prof. Monang ini terkesan banget dengan saya, entah dengan integritas atau kejujuran saya. Dan semester berikutnya beliau tuh dapat project ini untuk tim food chemist, tim ahli kimia pangan se-internasional. Prof. Monang Prof. Monang jadi ketuanya, diminta bikin tim di Indonesia. Jadi beliau mewakili Indonesia untuk membuat standarisasi metode supaya analisa kimia dalam produk-produk pangan itu metodenya itu sama. Karena kalau metodenya beda, kadang-kadang hasilnya kan bisa sedikit berbeda gitu. Cara ngukurnya beda kan, hasilnya bisa beda, makanya mau distandarisasi. Nah, proyek internasional ini Prof. Monang yang dipercaya untuk mimpin, dan beliau akhirnya bikin tim kerja bareng sama dosen-dosen yang lain. Dan saya satu-satunya mahasiswa yang diajak beliau untuk ikut dalam proyek itu. Itu miracles banget.
mahasiswa yang lain gak ada yang diajak, dan waktu mereka tahu, loh kok lu bisa ikut NOR katanya. Saya bilang saya nggak tahu, saya ditanya Pak Monang aja mau nggak, saya bilang mau. Ada ininya juga, maksudnya itu dikasih insentif lah gitu, dikasih honor ya kerja. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah networkingnya gitu, dan jadi belajar seperti apa sih metode analisa produk-produk pangan secara internasional. Nah, itu perjalanan kuliah saya. Babak berikutnya dalam kehidupan saya mulai di tahun 2006. Ini sebenarnya sebelum kuliah lulus. Saya lulus S3 2009. 2006 ini adalah salah satu turning point saya. Waktu itu saya submit proposal grant ke L'Oreal sebagai mahasiswa S3, dan proposal saya itu lolos sampai tahapan semifinal. Jadi 40 besar, padahal yang dikasih hadiah nanti pemenangnya itu cuma 3. Nah, dari 40 besar ini saya ternyata kalah gitu, tapi diundang untuk ikutan seremoninya di hotel mewah di Jakarta Selatan. Saya hadir waktu itu karena sebenarnya saya itu GR, nggak ngerti kalau saya tuh udah kalah waktu itu ya. Jadi saya hadir. Saya hadir dengerin opening speech dari Pak Bambang Sudibyo. Saat itu beliau adalah Mendikbud kita. Kemudian nonton live-nya Reza Artamevia. Nah, opening speech dari Pak Bambang inilah yang menyentuh saya. Beliau bilang, ada perempuan-perempuan peneliti yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan sains dan penelitian di Indonesia. Dan mereka layak diapresiasi. Dan inilah mereka finalis dari L'Oreal, kemudian pemenangnya. Nah, saya nggak masuk finalis pun, saya nggak masuk. Finalisnya kalau nggak salah dipilih 8 orang, saya nggak masuk di situ. Dari situ saya berpikir nih, ini kan posisinya tuh saya masih kerja di perusahaan yang kasih saya beasiswa ya. Terus sambil kuliah sambil kerja. Saya berpikir di situ, apakah saya akan tetap bertahan bekerja di industri itu? Udah zonanya udah cukup nyaman, meskipun cukup bosan juga karena udah nggak ada tantangan nantinya. Nah, atau saya mau memberi diri untuk kemajuan sains di Indonesia. Setelah bergumul 3 tahun sambil nyelesain S3, akhirnya tahun 2009 saya memutuskan pindah ke jalur akademis dengan konsekuensi gaji yang jauh lebih kecil. Ini saya jalanin dengan sukacita. Jadi Juli 2009 saya bekerja sebagai dosen full time. Gajinya jauh lebih kecil, tapi saya senang karena saya rasanya saya nggak dikejar-kejar oleh panggilan itu gitu. Saya nggak dikejar-kejar oleh kayak ada tagihan, kamu tuh hutang loh, kamu tuh waktu masuk ITB itu kamu kuliah dengan uang rakyat, kamu kuliah IPB juga dengan uang rakyat. Terutama yang di ITB itu murah banget, benar-benar tahun 94 ya. Uang kuliah cuma 300.000 per semester, sedangkan uang kos aja 250.000 per bulan. Jadi saya kayak ditagihin seperti itu. Nah, terus waktu saya pindah jadi dosen, itu rasa bersalah saya dan rasa berhutang saya itu hilang. Gitu. Jadi saya ngejalanin sukacita. Nah, September 2009, jadi sekitar 1 bulan lebih setelah saya bergabung jadi dosen, saya dapat travel grant yang pertama kali sebagai peneliti muda untuk belajar cara nulis proposal yang baik dari peneliti-peneliti senior. Dan travel grant ini saya pergi ke Thailand, belajar di situ 5 hari di NCRT. NCRT itu kayak LIPI-nya Indonesia. Nah, di bulan Agustus 2010, saya kenalan dengan seorang pria. Saya nggak sebut dari mana ya, tapi dia ngakunya itu mamahnya itu pendeta senior dan papahnya udah meninggal. Dia punya adik perempuan 1, tapi sekarang adik perempuannya udah meninggal.
Adik perempuannya meninggal tahun 2018 karena overdiet. Jadi ini juga mungkin orang yang gambar dirinya salah, nggak bersyukur dengan keadaannya. Akhirnya dia overdiet, berat badannya turun drastis dari 110 jadi 60, tapi terus dia meninggal. Nah, kalau diceritain panjang sih, tapi saya ambil poin-poin singkatnya yang penting. Tapi sekarang saya sudah bercerai dengan orang ini. Nah, mantan mertua saya itu, pendeta senior itu rajin SMS nih, ayat-ayat firman Tuhan. Waktu dulu masih zamannya lebih ke SMS ya. Nah, beliau tuh rajin SMS ayat-ayat firman Tuhan setiap pagi. Setiap pagi dari sejak saya sebelum menikah sampai bukan cuma ke saya tapi juga ke cici saya gitu, dia SMS-in ayat firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Terus dia juga bilang, Nor, hidup itu harus lurus. Jadi dia memperagakan gini, hidup itu harus lurus antara pikiran, mulut, dan hati. Lurus nih seperti ini. Jadi Tuhan berkenan. Terus ada sisi yang lain yang kontradiktif dengan ajarannya dia. Dia itu adalah perokok berat, perempuan tapi perokok berat. Tapi ada hal yang sangat menjijikkan saya, yang benar-benar saya nggak bisa tolerir. Setelah saya menikah baru saya tahu, dia punya kamar khusus untuk sesembahan kepada kuasa gelap. Di kamar khusus itu ada kemenyan, ada meja sembayangan. Itu benar-benar membuat saya kecewa banget. Kalau mendingan jangan jadi pendeta, jangan jadi orang Kristen gitu, daripada di satu sisi ayat firman Tuhan hafal banget, di sisi lain sesembahan pada kuasa gelap. Terus dia juga pasang foto telanjang ya, mungkin ukurannya sekitar 1 meter lebih, 1,5 meter ininya lebarnya, jadi landscape gitu. Itu telanjang di kamar tamu. Itu benar-benar memalukan sih buat saya. Dan ada lagi hal-hal lain yang sebenarnya benar-benar memalukan, tapi saya belum bisa ungkap sekarang. Jadi sebenarnya saya tuh muak dengan keluarga ini, tapi saya terpaksa menikah demi menjaga nama baik orang tua saya. Saya melihat di mereka keserakahan, hawa nafsu, gambar diri yang salah, membuat mereka hidup dalam perbudakan oleh iblis. Perbudakan kepada uang, pada dewa Mamon. Mantan suami saya ini katanya punya toko, tapi nggak punya uang gitu. Semua uang diambil mamanya. Dan itu kepahitan bertahun-tahun, dari 2012 sampai 2018. Adik ipar saya meninggal 1 hari setelah saya pulang dari Zurich. Baru saya tahu. Jadi waktu saya di Zurich itu saya nggak dikasih tahu sama saat itu suami saya. Saya nggak dikasih tahu bahwa adiknya dia tuh masuk rumah sakit. Gitu. Nah, ternyata setelah 1 hari setelah saya pulang, adiknya tuh meninggal karena paru-parunya terendam air. Terus singkat cerita dikubur. Nah, untuk kubur, dan untuk kuburnya itu sampai nggak punya uang untuk bayar, padahal punya toko gitu, tapi nggak punya uang untuk beli tanah kubur. Jadi akhirnya kuburnya itu ditumpang di papahnya. Kemudian tetap bayar sih. Kemudian untuk peti jenazahnya saya bantu bayar. Dari situ akhirnya mertua saya tuh mungkin jadi malu sama saya gitu. Oh ya, sebelumnya itu sejak saya menikah, mertua saya tuh ada korupsi uang listrik gitu. Jadi dia bilang kalau saya kasih dia 2 juta itu untuk bantu bayar uang listrik. Gitu. Padahal sebenarnya uang listriknya itu 1,3 maksimal. Jadi kalau 2 juta itu kan namanya untung kan, dan ya nggak seharusnya sih seperti itu.
tapi ya it's okay. Jadi mungkin dia malu sama saya. Akhirnya saya putuskan saat itu, saya banyak belajar tentang pengampunan. Saya putuskan saat itu saya datang kepada dia secara pribadi. Nih dia lagi jaga di tokonya di Mangga 2 Square. Saya datengin tanpa sepengetahuan suami saya. Saya datengin, terus saya samperin, saya peluk dia, saya bilang, saya ampuni mama. Karena waktu itu kan saya belum bercerai ya, 2018. Saya ampuni mama. Terus kata dia, iya Nok, gitu. Dia kan aslinya sebenarnya orang Cirebon, tapi udah lama tinggal di Jakarta. Iya Nok, mama juga minta ampun. Mama udah nggak punya siapa-siapa lagi, cuma punya kamu sama suami kamu. Jadi tolong izinin mama ikut kamu manapun kalian pergi. Terus saya bilang ya udah Ma. Terus ngobrol-ngobrol sebentar, saya enak lagi dengan ceritanya dia. Saya bingung. Dia itu bisa dengan bangga, dia cerita bahwa kemarin itu ada beberapa debt collector datang dari bank nagih. Ternyata adik ipar saya itu punya hutang kartu kredit ke kalau nggak salah 2 bank. Nah, terus dia bilang ke debt collector itu, ini mah bukan urusan saya, katanya gitu. Yang hutang udah meninggal, kalau mau nagih aja ke kuburan sono, digituin katanya. Mama bilang aja gitu. Waduh, itu bikin saya, wah ini orang barusan saya melepaskan pengampunan gitu ya, barusan saya meluk. Duduk sebentar di situ cerita-cerita udah tak lagi gue. Tapi ya itulah. Sekarang saya sudah bercerai dari suami saya. Tadi saya mau bilang pada mantan mertua saya dan mantan suami saya, Tante dan kamu, kalau kamu nonton YouTube ini, artinya kamu masih dikasih Tuhan kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus sayang ke kalian. Kalian tahu sebenarnya prinsip hidup yang benar, tahu jalan hidup yang lurus, tapi kenapa kemarin kalian berjalan menyimpang dari jalan yang lurus itu nggak penting. Yang penting sekarang seharusnya ketika kalian nonton ini, kalian ambil sikap untuk bertobat. Demikian kesaksian yang luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua, untuk semakin setia dan semangat di dalam Kristus. Dan kiranya kita berdoa buat para murtidin agar diurapi dipakai Tuhan luar biasa dalam penginjilan, dan kesaksian mereka ini memantapkan para murtidin baru untuk mengatakan iman mereka kepada Tuhan tanpa harus takut. Memang ikut Tuhan pasti pikul salib, namun Tuhan Yesus pasti akan tolong sehingga dapat melewati semuanya itu dengan baik. Demikian videonya, dan kita akan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.